Pojok Komunitas ya, edisi Sabtu 5 Juli 2025. Ini yang sudah dinantikan. Seperti yang sudah saya informasikan, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Relawan Odesa Indonesia. Keren pendengar PR ya. Nah, ini yang hadir malam hari ini adalah Teh Fahria alias Syadrina sebagai manajer Sekolah Samin Odesa dan juga Teh Hasna Dini Zahirah, manajer Sekolah Tani Odesa. Apa nih yang akan kita angkat malam hari ini? Nah, temanya adalah meningkatkan mutu karakter, memperkuat pangan. Ya, pendengar PR, kita kenalan dulu, kemudian nanti kita mengenal lebih jauh berkaitan dengan relawan Odesa Indonesia ini. Mereka ini fokusnya kegiatan seperti apa dan sudah sejauh mana begitu ya pergerakan dari teman-teman di Odesa Indonesia ini. Kita sapa dulu yuk pendengar, ada Teh Fahria dan juga Teh Hasna. Assalamualaikum, selamat malam semuanya Teh Fahria dan Teh Hasna. Waalaikumsalam, selamat malam Teh. Oke, jadi kita semua di sini girl power begitu ya. Teriak kue-kue kita ya. Oke, jadi pendengar PR, nah ini silakan Anda juga ikut berinteraksi ya. 4221075 0818811075. Kita juga live pendengar yang mau sambil ketemu sama Teh Fahria, Teh Hasna, boleh ya. Anda bisa cek di Instagram PRFM. Kita live juga di YouTube Radio PRFM. Kabar baik Teh Fahria, Teh Hasna ya. Alhamdulillah. Baik banget nih. Baik banget. Semangat ya, selalu membawa semangat. Iya, harus. Pasti itu. Oke. Gimana di perjalanan tadi? Kena macet di depan ya? Iya pasti. Malam hujan juga. Oh, hujan ya di luar. Iya, hujan. Oke. Tapi alhamdulillah lah mereka tidak menyurutkan semangatnya mereka ya untuk berbagi di sini. Teh Fahria dan Teh Hasna, mangga mau menyapa pendengar PR dulu sambil memperkenalkan diri. Boleh, siapa dulu nih? Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahria alias Adrina. Aku merupakan manajer sekolah Samin Odesa gitu. Oke, dari aku, halo selamat malam teman-teman semua yang mendengarkan. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kenalin, aku Hasna Dini Zahirah, boleh dipanggil Hasna. Aku di Odesa sebagai manajer sekolah tani Odesa. Wah keren, keduanya udah jadi manajer nih. Sudah lama di Odesa Indonesia? Udah 2 tahun lebih ya ada. Iya ada. Wah sudah luar biasa pasti ini ya pengalamannya di pendengar PR ya di Relawan Odesa Indonesia. Kita pengen tahu nih sekalian mungkin juga disampaikan ya untuk pendengar PR. Komunitas Relawan Odesa begitu ya, Komunitas Relawan Odesa Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin dijelaskan dulu, dikenalin dulu latar belakangnya dulu, bagaimana terbentuknya Relawan Odesa Indonesia ini seperti apa, mangga? Oke baik, Teh, aku yang menjawab aja ya. Teh Hasna boleh. Jadi sebenarnya Odesa Indonesia itu merupakan suatu yayasan. Nah ini tuh dilatar belakangi oleh para pendiri-pendiri senior. Nah berdirinya itu sekitar tahun 2016. Nah, pertama kali itu dicetuskan oleh pendiri seniornya itu ada Pak Budiana Kartawijaya, kemudian ada Pak Faiz Mansur, terus ada Pak Basuki Suhardiman, kemudian ada Pak Heridim, lalu ada Pak HW Setiawan. Jadi memang para senior-senior tersebut yang melatar belakangi kenapa Odesa bisa hadir. Kemudian dari situ tuh ada kebutuhan. Oh iya, ada Pak Anton juga nih. Saya lupa menyebutkan. Ya, Pak Anton Supriyat. Nah, Pak Anton. Iya, betul. Nah, dari situ ada kebutuhan dalam gerakan sosial itu untuk melibatkan relawan muda, yaitu mahasiswa. Jadi, para senior-senior tersebut tuh memikirkan, wah, ini masa sih mau digaungkannya oleh para senior-senior gitu ya. Jadi melibatkanlah relawan-relawan muda gitu. Nah, kenapa bisa ada Odesa itu karena para senior-senior tersebut melihat keadaan yang ada di kawasan Bandung Utara, terutama Cimenyan, yang pada mulanya itu melihat lahannya itu gersang. Iya betul ya. Iya gitu. Jadi lahannya itu gersang, kemudian ternyata para masyarakat di sana yang notabene-nya petani itu menanam dengan
monokultur. Jadi seragam, semuanya satu jenis tanaman saja, seperti itu. Sedangkan karena para senior-senior tersebut ya ilmunya sangat banyak jadi mereka semua itu berdiskusi lah, kayak ini tidak bisa terus dibiarkan seperti ini, karena selain nanti masyarakatnya mungkin tidak bisa berkembang lebih maju, lebih pesat, itu juga akan menyebabkan banjir lumpur ke kawasan Bandung kota gitu teh. Ya karena posisinya dia di atas ya, betul. Ini ya. Iya, betul. Masuknya berarti sudah Kabupaten Bandung ya? Iya. Kabupaten karena berbatasan juga ya, betul pendengar. Oh jadi begitu ya? Iya betul. Ya karena melihat situasi daerahnya di sana demikian, pada akhirnya juga mendorong ODESA ini terbentuk ya. Nah betul sekali. ODESA Indonesia berarti ini hanya ada di Kota Bandung, Jawa Barat atau memang merata? Hanya di Kota Bandung. Jadi lebih tepatnya sih di Bandung Utara itu aja teh, di daerah Cimenyan aja gitu. Baik, berangkat dari permasalahan seperti itu ya. Pada akhirnya ODESA Indonesia ini juga didirikan begitu pendengar PR. Kenapa namanya ODESA? Bisa disebut apa aja ya? Ada orang desa, organisasi desa, banyak macamnya. Iya betul ya, karena memang kembali lagi ini semua dilakukan untuk desa juga ya, dari desa untuk desa. Nah ini pendengar PR keren ya. Nah ini Teh Faria dan Teh Hasna yang juga akan menjelaskan lebih banyak. Nah Teh Faria kan dari manajer sekolah Samin ODESA dan sekolah tani. Ada maksudnya bagaimana nih di dalam ODESA ada beberapa sekolah, ada banyak sekolah. Jadi gini teh, jadi di ODESA itu ada beberapa maksudnya itu klub gitu ya teh. Jadi yang pertama itu ada klub sekolah Samin ODESA, dan yang kedua itu ada Hasna yang sekolah tani, sekolah tani gitu. Jadi dua klub itu tuh masing-masing diisi oleh mahasiswa teh. Mahasiswa yang aku jelasin mengenai Samin kali ya. Iya boleh. Kalau misalkan sekolah Samin itu kan kependekan dari Sabtu Minggu. Jadi sekolah Sabtu Minggu gitu. Nah, ini tuh isinya itu klub literasi yang berisi tentang yang berisi mahasiswa mahasiswa dari beberapa kampus gitu. Yang bergiat pada kegiatan-kegiatan literasi, pendampingan anak-anak petani di perbukitan Cimenyan. Ada 3 desa di yang kami ini. Yang pertama itu ada desa Cikadut, ada desa Sindanglaya, sama ada desa Mekarmanik. Nah, dengan total itu 12 kampung. Jadi kita itu nyebut kampung itu basis teh. Jadi kalau misalkan kita mengajar itu setiap hari Minggu kita kumpul dulu di sekretariat ODESA untuk briefing sedikit, untuk membawa buku bacaan untuk anak-anak para petani. Lalu kita nanti menyebar ke 12 kampung itu untuk mengajarkan apapun ilmunya gitu, apapun pelajarannya. Tapi memang yang ditekankan di sini itu literasi dan numerasinya. Kalau misalkan para relawan ini memiliki ilmu tentang apapun itu, tentang fotografi, jurnalistik dan sebagainya, itu bisa disampaikan kepada anak-anak petani. Dan gak lupa juga kita memberikan materi tentang pendidikan karakter, karena kan ya namanya zaman sekarang ya, pendidikan karakter haruslah gitu. Nah gak lupa juga tentang ekologinya seperti itu teh. Jadi teman-teman yang tergabung di ODESA Indonesia ini dari latar belakang yang berbeda. Iya, berbeda. Teh Faria sama Teh Hasna ini masih mahasiswa juga. Iya. Mahasiswa. Beda kampus. Beda jurusan. Konsentrasi juga. Teh Faria konsentrasinya apa nih? Aku ilmu komunikasi. Teh Hasna? Aku di jurusan pendidikan. Gak ada pertanian? Gak ada. Tapi yang lain juga begitu ya? Iya, banyak. Ada berapa yang gabung di ODESA? Kalau untuk relawannya antara 20 sampai 25. Dan itu banyak teh, kayak misalkan dari Unpas, ya banyak lah gitu ya ininya kampusnya. Cuman jurusannya itu akuntansi ada, pendidikan pasti, terus ilmu komunikasi, terus ada psikologi ada. Jadi di sana tuh kalau misalkan kita udah ngajar nih teh, kita balik lagi ke sekretariat ODESA, kita diskusi tentang apapun itu. Jadi yang misalkan dia bisa nih tentang psikologi, kita diskusiin itu tentang psikologi kayak gitu.
Iya ya, jadi multi di dalamnya ya. Jadi tidak hanya ternyata gambarannya mungkin gambarannya desa. Jadi apa yang bisa dilakukan, apalagi tadi khusus untuk misalkan pertanian di sana ya, kehidupan di desa lah seperti apa. Gitu. Ternyata mix ya, semua di dalamnya perlu dukungan dari semua konsentrasi semua bidang ya. Ternyata seperti itu. Betul. Pendengar PR. Oke, jadi kalau aktivitasnya di desa ngapain aja nih, dan kenapa Teh Fahri atau Teh Hasna pengen gabung ke Odesa Indonesia, padahal kan nggak sesuai tuh misalkan dengan konsentrasi apa nih? Teh Hasna dulu boleh. Kenapa pengen gabung gitu ya? Oke, awal mulanya itu saya tertarik bergabung karena ya namanya dulu mahasiswa masih muda ya, jadi ada rasa. Sekarang masih muda juga. Semester tua ya sekarang. Kalau dulu masih semester awal-awal, jadi ada rasa ingin, aduh aku gak bisa nih diam aja kayak gitu. Betul. Pokoknya aku harus aktif. Pokoknya gimana caranya jadi mahasiswa yang aktif di kampus, tapi aku juga pengen ada dampak di luar kampus kayak gitu. Keren. Jadi akhirnya aku tertarik lah masuk ke Odesa. Awal mulanya itu lihat di Instagram kayak gitu. Terus aku ngeliat, karena kebetulan lagi open recruitment. Waktu itu tuh ya. Terus udah gitu aku lihat kualifikasinya, ternyata aku cocok dan aku sesuai. Terus aku lihat sosmednya itu. Akhirnya aku memantapkan diri untuk mendaftar sebagai relawan waktu itu, karena ya waktu itu aku daftarnya sebagai relawan sekolah Samin gitu. Jadi aku juga aktif ikut mengajar waktu itu. Kemudian karena aku basicnya dari jurusan pendidikan, jadi akhirnya aku ini nih tertantang karena aku tuh kayak udah biasa loh ngajar di sekolah-sekolah atau di sekitar rumah kayak gitu. Nah ini mengajar anak-anak petani, emang ada apa sih sama anak-anak petani kayak gitu. Tertantang nih, wah gak bisa nih kayak gitu. Akhirnya setelah masuk, di situ mulailah timbul kesadaran karena memang ternyata di daerah Bandung meskipun di kabupaten, tapi itu kan dekat ya sama kota, masih ada loh yang kayak gini. Hitungannya tuh masih ada keterbelakangan meskipun anak-anak petani tersebut masih sekolah formal, tapi ada keterbelakangan gitu. Jadi aku ya udah akhirnya stay gitu ya di sana, kan cukup lama kan sampai 2 tahun lebih, karena ya itu timbul kesadaran dari diri aku sendiri. Yang pertama sih aku bersyukur banget orang tua aku bisa menyekolahkan aku sampai di titik kayak gini, yang belum tentu semua orang tuh bisa ngerasain apa yang aku rasain. Jadi itu sih aku bersyukur banget. Dan yang kedua aku yaitu tadi timbul kesadaran karena dari keterbelakangan anak-anak petani yang misalkan, ya mohon maafnya saya ambil contoh kayak ada usia kelas 3 atau kelas 4 itu yang masih belum lancar dalam menulis atau membaca. Nah jadi di situ kan kayak aduh ada tanggung jawab saya gitu di situ. Gitu sih Teh. Jadi akhirnya tertarik dan stay sampai sekarang gitu. Luar biasa. Sebenarnya tidak mudah untuk menumbuhkan rasa itu ya, bagaimana rasa kepedulian begitu ya terhadap lingkungan. Nah ini nih tugasnya nih ya sebagai generasi selanjutnya nih ya. Luar biasa nih Teh Hasna, menginspirasi sekali ya. Kalau Teh Fahri ya bagaimana? Kalau aku itu awalnya karena kebanyakan waktu waktu luang. Jadi, gabut terus ya. Aku pikir kayak ini harus ngapain ya, karena aku rasa tuh kalau di kampus ya belajar udah ya gitu doang gitu ya, di dalam kelas doang. Makanya ini harus ada sesuatu nih, harus ada yang aku kerjakan, harus ada yang sesuatu apa ya yang bisa mengembangkan diri aku gitu buat aku. Nah dari situ aku juga lihat di sosial media juga, dan karena aku kebetulan suka tuh sama anak kecil gitu. Jadi ini anak-anak di kampung gitu. Dan tapi ternyata beda, maksud dalam sukanya itu ternyata beda gitu. Jadi kalau misalkan anak yang kota ya gimana ya, lebih terurus gitu sama orang tuanya, lebih kayak sudah bisa membaca, sudah pokoknya udah pintar lah ya, masih udah bisa ini itu gitu. Nah ketika aku ke Odesa, ke sekolah Samin, ya itu pertama kali aku kayak datang, wah kok gini gitu kan, karena aku juga baru banget untuk main-main ke atas gitu ya, daerah-daerah kampung itu. Nah ternyata
kok anak-anaknya gini, anak-anaknya nggak bisa baca, anak-anaknya nggak bisa berhitung, kayak terus kenapa ini tuh kenapa kayak gini gitu. Dan ketika ditanya kenapa sama orang tuanya nggak dibantu atau nggak belajar atau gimana, iya teh enggak, soalnya mamahnya ke kebun kayak gitu, jadi dibiarkan. Maka dari itu kayak setiap minggu itu aku kalau ketemu sama anak-anak tuh seneng, kayak soalnya kita bisa mengajarkan apa yang kita punya gitu. Ketika aku ada pengalaman satu anak belum bisa baca, dan ketika disuruh baca itu benar-benar gak mau, takut gitu, tapi aku setiap minggunya selalu ayo kamu pasti bisa. Pada akhirnya bisa kayak benar-benar dia bisa lancar membaca, dan dia berani untuk ke depan. Dan itu benar-benar kayak aku, wah ternyata jadi seorang guru itu nggak mudah gitu. Dan tapi ketika udah dapat sesuatu yang kita inginkan, kayak alhamdulillah gitu loh teh. Nah ini ya mendengar PR perjuangannya ya luar biasa. Jadi itulah, karena mungkin kembali lagi ya, berangkat dari perekonomian, berada di perekonomian, kemudian orang tua juga menjadi sibuk, dan ada hal yang tidak yang terlantarkan begitu ya sebagai kewajibannya dalam sebuah keluarga. Nah inilah mereka ini semuanya hadir untuk menguatkan ya begitu pendengar PR, mengisi yang kosong dari para penduduk di sana begitu ya di desa. Oke, berarti seperti itu nih gambarannya pendengar PR ya teman-teman di Odesa Indonesia. Luar biasa loh pendengar ya. Ini sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Ada sekitar berapa tadi, 20-30 orang? 20 sampai 25. Waktu masuk memang ada seleksinya begitu, persyaratan yang harus gabung? Iya ada. Apa aja? Jadi kalau misalkan untuk jurusan, semua jurusan diterima. Tapi yang paling utama itu tuh harus bisa naik motor. Sama punya motor. Iya, sama yang punya motor juga itu. Karena bisa punya alat transportasi. Iya, benar. Karena kan namanya juga daerah perbukitan ya. Nggak akan ada ojek online, nggak ada gitu. Kalau nggak ada teh, nggak bisa. Dan kalau misalkan ke perbukitan itu ya harus pakai motor gitu. Walaupun misalkan pakai mobil ya silakan, tapi kan jalannya juga nggak akan seluas itu. Betul ya. Wah ya juga sih. Kemudian apa lagi, Mbak? Ada batasan usia toh? Sampai ini sih teh, kalau usia mah enggak, cuman yang kuliah aja. Oke. Mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif ya. Begitu pendengar PR. Berarti boleh nih ya, Anda yang kebetulan sudah mahasiswa ya, khusus mahasiswa memang ya. Khusus mahasiswa aktif bisa gabung relawan Odesa. Oke, konsentrasinya apa saja tadi selain pendidikan, kemudian psikologi, apa saja yang di kegiatannya di sana? Kalau kita tuh relawan itu dapat ini teh kursus. Jadi di sana itu ada beberapa kursus, di antaranya ada kursus jurnalistik. Terus ada kursus public speaking. Ada kemarin banget kita kursus fotografi dengan para fotografer senior kayak gitu. Terus kursus seni sama kakek Heridim ya, kayak gitu. Jadi di sana itu banyak kegiatan teh. Jadi nggak akan ada dalam 1 minggu itu nggak ada kegiatan gitu. Jadi pasti ada kegiatan. Apalagi kalau yang kan tadi Faria menjelaskan dari segi sekolah Samin. Nah kalau sekolah tani itu, kalau Samin itu kan sekarang fokusnya di hari Minggu. Nah kalau sekolah tani itu fokusnya di hari Sabtu dan di hari lainnya gitu teh. Oh, seminggu berapa kali? Bisa sampai 4-5 kali. Gitu. Jadi kalau yang relawan sekolah tani itu kita juga mengurusi. Nah, kalau sekolah Samin ini fokusnya pada anak-anak petani. Kalau sekolah tani fokusnya pada para petani. Iya, orang tuanya gitu. Nah, selain itu jadi kita tuh, karena kan tadi aku menyebutkan bahwasanya masyarakat di sana itu masih dengan adat istiadat monokultur yang nanamnya seragam. Dan itu tuh rata-rata sayuran. Kayak kol, kalau satu orang menanam kol semuanya kol. Iya, satu orang menanam bawang semuanya bawang. Kayak gitu teh. Dan kan itu tadi nggak baik ya buat masyarakatnya maupun dampak ke Kota Bandung itu sendiri. Akhirnya, relawan sekolah tani ini bertugas belajar bersama petani. Jadi kalau relawan itu kayak menginformasikan bahwasanya Pak, Bu petani, di sini tuh bagus loh kalau kita nanam
pohon buah-buahan. Nah, kalau kita nanam pohon buah-buahan atau pohon yang nanti menghasilkan biji-bijian, itu nanti dampaknya juga untuk para petani itu sendiri. Jadi ada penguatan pangan. Oke. Seperti itu. Iya betul ya. Jadi ada keberagaman juga di sana dihasilkan. Kalau awalnya tadi cuma satu macam, sekarang sudah apa aja yang ditanam di sana? Kebetulan Odesa Indonesia juga ini teh menerima, gimana ya? Kita memfasilitasi para petani. Jadi alhamdulillahnya banyak orang-orang baik gitu yang misalkan dari mereka ada yang ingin beramal tapi dengan sistem penghijauan. Jadi orang-orang tersebut mengirimkan bibit ke Yayasan Odesa Indonesia, kemudian dari Yayasan Odesa Indonesia itu mendistribusikan kepada para petani. Nah, bibitnya itu bermacam-macam, tapi kita mengutamakan bibit buah-buahan dan bibit penghasil biji. Buah-buahannya itu kayak durian, terus nangka, terus ada alpukat, terus macam-macam ya teh kalau buah-buahan. Terus kalau penghasil biji kita mengutamakan hanjeli. Hanjeli, lalu ada kelor bukan penghasil biji, tapi diutamakan juga gitu. Hanjeli, jengkol, pete itu juga. Kopi. Nah, itu juga diutamakan sebagai penghasil biji karena kan tadi kita pendistribusian bibit. Nah, itu sendiri pasti akan berimpact baik pada petani itu. Nanti kalau misalkan beberapa tahun kemudian panennya pertama bisa dimakan sendiri. Otomatis ada perbaikan pangan. Yang misalnya para petani dan keluarganya jarang makan buah, jadi sering makan buah. Enggak cuma sayur aja kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan panennya kebanyakan kan bisa dijual. Jadi menguntungkan juga dari segi perekonomian. Jadi bisa meningkatkan ekonomi itu sendiri gitu teh. Oke, luas ya dampaknya nih pendengar PR ya. Jadi seperti itu ada inovasi ya. Betul. Begitu yang dilakukan juga. Tadi di mana aja kegiatannya, di desa apa aja? Ada berapa desa yang di sana? Ada 3. Ada Cikadut, Sindang-Laya sama Mekarmanik. Oke. Desa Cikadut juga, Cikadut mah kota atau kabupaten juga sama? Masuk kabupaten. Kabupaten Bandung ya ternyata ya. Oke, begitu pendengar PR. Jadi tidak diam-diam aja ya ternyata di sana 3 desa ini ternyata didampingi ya. Ada pendampingan khusus. Di kita yang di Kota Bandung kan ini berdirinya di Kota Bandung nih khususnya. 3 desa itu aja atau memang ternyata di daerah lain juga ada yang perlu digarap atau next project mungkin? Enggak sih, kalau misalkan untuk Odesa Indonesia itu emang khusus di Bandung Utara, khususnya di Cimenyan itu. Karena kalau misalkan kita nggak punya cabang teh gitu. Belum buka cabang nanti lagi ya. Karena kita tuh kan berfokus sama konsentrasi gerakan nih. Jadi kalau kata Pak Faiz bilang kayak gini, kalau misalkan kita kesana kesini itu akan sulit gitu, gak akan bisa kayak gitu. Apalagi Odesa Indonesia ini organisasi masyarakat yang sifatnya itu bukan untuk menambah kuantitas, tapi kita harus meningkatkan kualitas kayak gitu. Jadinya seperti itu. Juga sih kalau fokus mau mengembangkan satu desa ya di situ ya. Di situ. Kalau banyak mungkin juga SDM-nya harus banyak, konsentrasinya juga terbagi ya. Iya, betul. Nah, ini luar biasa. Apa saja? Apakah hanya itu saja? Kabarnya juga termasuk mengajak di sana warga untuk hidup bersih begitu sanitasi dan lain sebagainya. Seperti apa kita dengarkan lagi ceritanya, kita istirahat dulu ya, kita jeda dulu. Padahal masih bersama teman-teman komunitas dari Relawan Odesa Indonesia bersama Teh Fahria dan juga Teh Hasna di 107,5 PR FM Nasional. Talk Show Pojok Komunitas akan segera kembali.
wisata di Bandung, info wisata di PRFM. Masih bersama teman-teman dari relawan Odesa Indonesia, Teh Fahria dari sebagai manajer sekolah Samin Odesa dan Teh Hasna ini sebagai manajer sekolah Tani Odesa. Tadi di awal sudah kita dengarkan ya pendengar bagaimana Teh Fahria dan Teh Hasna menceritakan aktivitas semua relawan Odesa di Indonesia, apa saja yang sudah diperbuat di sana, khususnya di 3 desa tadi ya, Desa Cikadut, kemudian desa apa lagi? Sindanglaya, dan Mekarmanik ya, itu semua masuknya wilayah Kabupaten Bandung ya. Jadi ternyata kalau tadi kita ngobrol di off air banyak banget PR-nya ya. Ini yang sepertinya masih kurang tersentuh ini ya oleh Pemda Kabupaten Bandung, begitu pendengar PR. Nah, ini sudah jadi masalah terbuka sebenarnya rahasia umum ya. Tenang aja. Jadi kita kembali lagi. Apa saja tadi saya dengar ada apa soal konsentrasi di sanitasi di sana atau seperti apa? Jadi selain tani dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ya ini karena saya sudah menjadi ini ya Teh, sudah ikut sering nyemplung atau belusukan ke masyarakat sana. Jadi saya tuh ya miris sekali Teh. Jadi ternyata masyarakat di sana itu, khususnya yang di daerah Cimenyan yang ke atas, masih ke atas pokoknya, yang dekat hutan itu ternyata tidak semua rumah itu memiliki toilet atau MCK di rumahnya. Jadi mereka itu menggunakan MCK umum, yang mana kalau teman-teman mau tahu ya, MCK umum itu mohon maafnya menggunakan bilik. Bilik yang terbuat dari karung bekas dirangkai gitu, nggak ada atap, nggak ada penutup pintu, dan yang paling sedihnya itu nggak ada air atau nggak ada yaitu kocoran keran gitu Teh, nggak ada. Padahal pegunungan ya. Nah iya. Terus mohon maafnya si lubang pembuangan kotoran itu nggak kayak yang misalkan kalau kita di rumah-rumah tuh kan ya udah ada toilet, ya udah pakai ada bak gitu kan, ada pancoran airnya, itu tuh gak ada. Jadi bener-bener mungkin vibesnya di alam banget ya gitu. Jadi ya itu gak ada air gitu deh banget ya, sedih banget, miris banget itu sanitasinya, benar-benar menyedihkan. Berarti ya itu tadi ya, jadi sepertinya ini secara keseluruhan ya pendengar PR di desa
itu kan mungkin tidak hanya tadi ya mata pencahariannya saja yang disoroti. Betul, ya, yang dikira pertaniannya, kemudian generasinya, anak-anaknya juga tadi ya disentuh, kemudian juga lingkungan hidupnya di sana. Termasuk apalagi nih yang perlu diketahui, apa permasalahan tadi kan soal literasi, numerasi begitu ya. Masalahnya kan tadi sudah begitu ya, ternyata banyak yang tertinggal begitu kan ya. Jadi apa aja sih permasalahan pertanian di Indonesia? Kita kembali lagi nih ke masalah pertanian Indonesia atau masalah desa itu apa aja sih? Oke, kalau tadi berbicara dari segi pendidikannya, yang mana anak-anak petani ternyata ditemukan banyak keterbelakangan gitu ya Teh. Kalau dari pertanian itu yaitu tadi banyak petani yang masih menanam secara monokultur. Nah, tetapi itu dulu Teh. Karena ini senior Odesa itu dulu cukup menghadapi struggle yang amat sangat dari masyarakat sana. Jadi sempat mungkin kendalanya ada penolakan dulu nih. Kayak aduh ini maksudnya apa? Mungkin kan masyarakat juga was-was. Tapi semakin kesini tahun-tahun berikutnya masyarakat itu sudah banyak yang bisa menerima. Oh, bahwasanya Odesa ini hadir membantu loh kayak gitu. Jadi untuk sekarang alhamdulillahnya banyak petani yang sudah tidak terlalu fokus pada penanaman monokultur. Jadi sekarang polikultur. Jadi kalau misalkan petani tuh kan tadi Hasan nyebutin kayak sekarang udah nanam buah dan lain sebagainya. Nah, jadi meskipun petani tetap menanam kayak kol, bawang, terus terong, tapi tetap kita memberikan solusi, kita mengasih informasi bahwasanya apa ini di pinggir-pinggirnya lebih baik kita tanami pohon buah-buahan kayak gitu Teh. Kan ada pohon nangka bibit nangka atau bibit durian, nah itu kita berikan. Terus kayak cengkih kopi juga kita berikan kayak gitu, yaitu kalau misalkan di Odesanya lagi ada bibit itu tadi Teh. Jadi ya gitu, untuk masalah pertaniannya sih kurang lebih kayak gitu sih Teh. Udah. Itu bibit-bibitnya didapat dari mana dan siapa aja yang memberikannya tuh? Nah, kalau misalkan ditanya, lah ini Odesa dapat dari mana nih dananya ya gitu. Dari relasi-relasi di Odesa itu sendiri Teh. Kemudian juga ada dari orang-orang yang berbaik hati nih, para dermawan-dermawan yang biasanya kalau misalkan mau menyumbang sesuatu tapi maunya tentang penghijauan gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan. Jadi channelnya bisa ke Odesa. Jadi Odesa itu sebagai fasilitator lah, sebagai fasilitator dari orang-orang baik tersebut. Nanti kita bantu untuk misalkan dari segi pembelian bibit, lalu pendistribusian bibit itu sendiri. Jadi, nah kalau misalkan nih ada yang dari suatu komunitas ada yang berderma misalkan 3.000 bibit, itu kan banyak banget ya Teh. Nah, nanti dari kita itu karena dari Yayasan Odesa Indonesia sendiri sudah banyak bekerja sama petani di daerah sana, kita minta bantuan untuk pendistribusian bibit ini. Jadi jangan sampai bibit ini hanya ditanam di satu kawasan aja. Jadi harus tetap disebarluaskan. Misalkan kan tadi kita fokus di 3 desa. Jadi enggak melulu kita fokusnya di Cikadut aja nih, enggak. Itu daerah Mekarmanik harus kebagian. Jadi ya itu, kita distribusi, kita harus ngedata juga. Jadi benar-benar sedetail itu. Iya, administrasinya juga harus rapi itu gitu Teh. Berarti kalau misalkan sekarang nih ada pendengar yang pengen, saya juga pengen dong bantu di sana nih. Oh, boleh banget. Bisa berarti ya. Bisa. Bentuknya apa aja? Oke, kalau misalkan yang bisa bantuan, iya bisa apa aja. Kalau misalkan buat anak-anak Samin, kita diusahakannya ini ya, menerima alat tulis. Alat tulis sekolah, karena itu sangat dibutuhkan ya buat anak-anak, karena terkadang banyak anak-anak yang minta ke kakak Rawan, bukan minta ya, bilang aja kali ya, cerita gitu, kakak buku aku udah habis. Oh oke, nanti ya kakak kasih gitu. Jadi tapi itu juga tetap harus ada pendataan. Mungkin untuk anak-anak Samin bisa dari alat tulis, kemudian botol minum yang tumbler gitu, terus ada pakaian ya bisa ya. Buku bacaan buku bacaan itu penting ya. Alat tulis memang penting, tapi kalau kita itu lebih ke buku bacaan. Jadi kalau anak sekolah Samin, alat tulis itu sebenarnya kita masih bisa untuk ngasih gitu, gitu ya. Tapi kalau misalkan buku bacaan, kita butuh teman-teman di kota untuk ikut berdonasi gitu. Kalau misalkan memang bukunya sudah tidak terpakai, ya donasikan aja ke Odesa. Karena gini Teh, anak-anak di sekolah
Samin itu ketika kita beberengkes teh bahasa Beberes. Iya, pokoknya bawa banyak bawa barang. Salah satunya tuh ada tas isi buku bacaan. Mereka tuh langsung kayak kakak mau gitu iya, baca benar-benar. gitu. Antusias banget ya. Iya, antusias banget. Jadi karena teh kayaknya di sana itu kan nggak ada permainan yang gimana ya, yang kayak main game juga paling ya 1-2 orang mungkin ya kalau di sana. Tapi kan kalau baca buku itu bisa bareng-bareng teh kayak gitu. Buku bacaan penting, terus donasi pakaian untuk petani ya. Iya, para petani gitu. karena itu sangat membutuhkan. Terus ini misalkan alas kaki kayak sepatu gitu juga penting. Terus apalagi ya, oh ya kayak tadi dari bibit juga boleh kayak gitu. Sebenarnya apa aja sih kayak gitu kita terima ya. Oh ya, kalau buku bacaan diusahakannya buku anak-anak gitu. Tapi buku yang biasa juga bisa sih kita boleh, terima. Oke. Ini berapa lama sih kalau ngajarnya di Sabtu Minggu itu sekolah Samin? Kalau sekolah sebenarnya teh sekarang kita fokusnya di hari Minggu nih. Jam 8 sampai jam setengah 12. Oke. Tapi itu dibagi 2 sesi teh. Sesi. Iya. Jadi ada sesi pagi jam 8 sampai setengah 10, terus sesi 2-nya jam 10 sampai setengah 12 gitu. Usia berapa aja? Kebanyakan sih masih prasekolah ya. Kalau misalkan yang udah sekolah itu ada kelas 2, kelas 3 lah nih. Oke. Gitu. Tapi masih ada juga yang SMP, kakak aku mau belajar gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan ke sana ya macam-macam pelajarannya gitu, sesuai kemampuan dibaginya. Berarti fokusnya ke numerasi dan literasi tadi. Iya, kayak gitu. Apa sih yang jadi kendala masing-masing? Di Samin apa dulu nih kendalanya? Kalau apa ya? Kalau misalkan untuk awalan sih cara kita beradaptasi sih teh. Kalau awalan ya kan, karena kalau sekarang sih udah alhamdulillah gitu bisa. Kalau awalan itu beradaptasi karena satu kampung itu tuh nggak cuman anak-anak prasekolah semua, enggak, tapi campur. Jadi kayak ada anak prasekolah, ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan SMP gitu. Dan itu tuh kan dibagi sesuai kemampuannya. Sedangkan misalkan kita itu kebagiannya kan satu kampung itu kadang 2 relawan nih. Nah itu tuh gimana caranya kita untuk membagi gitu biar semuanya itu belajar kayak gitu teh. Itu sih yang kalau di Tani kalau menurut Hasna kendalanya apa ya, kadang kita cukup agak ini sih kalau misalkan lagi aksi tanam itu karena ya itu tadi lahan perbukitan, jadi akses menuju kegiatan penanamannya itu cukup agak lama karena kita tidak terbiasa di jalan tersebut, jadi melewati ladang-ladang, kebun-kebun yang itu jalan teh tidak memakai motor ya itu. Jalan. Karena samping kanan kiri tuh kebun gitu. Oh iya sih. Dan kadang suka becek karena ada selang pipa yang misalkan bocor atau apa. Nah jalan itu setapak teh. Nah iya, agak struggle gitu sih. Tapi enak sih, seger ya di alam terbuka ya. Seger banget. Cuman itu tantangannya ya. Tapi tetap ngehep gitu ya kalau jalan teh naik turun juga teh itu. Betul. Akses ya kan pendengar PR bayang ya, dari bawah, dari jalan raya tuh jalan utama sampai ke atas tuh berapa kilometer sih teh? Kalau misalkan dari ke sekretariatan Odesa sampai ke kebun itu kita kalau misalkan pakai bisa dilewatin motor, biasanya pakai motor atau mobil karena mobil itu kan bawa bibit ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari misalkan di satu kampung tersebut ke kebun itu biasanya jalan berapa kilo ya kira-kira kampung terjauh atau gimana teh ini? Kenapa? Mau dari kampung yang terjauh atau gimana kilometernya, soalnya kita kan dari tadi 12 kampung ya. Nah itu macam-macam juga jaraknya teh gitu. Ada yang deket, ada yang jauh banget gitu teh. Kebayang banget tuh perjuangannya nih Kalau dari sekretariat Odesa sampai yang itu loh, yang Waas itu. Ya. Kira-kira ada deh 9. Iya, adalah 9, 8 atau 7 mungkin ada. Pokoknya berkilo-kilometer. Lumayan, berarti bisa kita bayangkan juga ya. Transportnya berapa ya? Oke, kita ke pertanyaan pendengar. Ada Kang Andi yang bertanya, jurusan apa tadi kuliahnya teh katanya? Kalau aku di jurusan ilmu komunikasi gitu. Kalau Hasan di jurusan pendidikan, tepatnya di pendidikan agama Islam.
Oke. Kemudian Kang Nanang, soal pendidikan ternyata tidak bisa diukur dengan jauh dekatnya ke pusat. Di situ benar-benar ada yang harus terlibat, terutama orang tua itu sendiri. Bagaimana anak harus disekolahkan mencari ilmu pendidikan. Ternyata di Bandung juga masih ada anak-anak yang minim mencari ilmu sekolah. Berbanggalah bagi anak-anak yang telah menimba ilmu, apalagi sampai ke bangku kuliah, apalagi sampai sukses. Betul ya? Iya, benar sekali, setuju banget. Kemudian Kang Ari juga, Masya Allah, katanya keren anak-anak muda ini. Iya, coba ya. Terima kasih. Tapi Kang. bagaimana nih mungkin apa ya yang menjadi dasar Teh Hasna dan Teh Faria ini mau bergerak sejauh ini begitu, memberikan dampak bagi masyarakat, apa ya? Bagaimana sih menggerakkan? Kalau tadi kan karena gabut aja, gak ada kegiatan, harus bergerak, harus punya dampak. Nah, bagaimana Teh Hasna dan Teh Faria juga menginspirasi atau menyampaikan pesan begitu ya, supaya ayo kita bangkitkan dari diri kita begitu ya, untuk memunculkan kesadaran itu, memberikan dampak untuk lingkungan. Itu bagaimana? Karena kan sekarang mungkin gabut udah aja game, medsos ya. Seperti itu gimana nih? Kalau Hasna sendiri ya Teh, ya itu tadi Hasna menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri gitu. Kalau dari waktu awal-awal Hasna ke Odesa itu sebagai relawan Samin, ya itu tadi Hasna tersadarkan oleh dari segi pendidikan. Ketika Hasna sekarang meskipun masih relawan Samin juga ya, tapi sekarang berfokusnya jadi 2 ke sekolah tadi juga, Hasna juga jadi sadar di situ, aduh, ternyata aku harus semakin bersyukur nih, selain pendidikan yang bisa aku nikmati, aku dapat kayak semudah itu mungkin ya, meskipun tetap prosesnya panjang ya Teh. Ternyata dari segi ekonomi, kemudian ya sanitasi yang itu, ternyata selama ini Hasna tuh udah dapet yang lebih banget dari kebanyakan manusia gitu. Jadi ya itu Teh. Terus kenapa masih stay juga, ya itu tadi, selain sadar juga Hasna ini sih, yaitu tanggung jawab. Kemudian Hasna juga kadang kan suka nge-storyin gitu ya, mau di Instagram atau di story WhatsApp gitu, kegiatan-kegiatan yang Hasna lakukan agar teman-teman Hasna, teman-teman muda ya ini bisa tergerak. Sini loh, look at me, hello, kayak gitu. Lihat di sini ada yang butuh kita nih, kayak gitu Teh. Jadi semoga saja sih teman-teman Hasna bisa ini ya, terinspirasi lah kayak gitu, untuk terjun aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Dan kalau bukan kita mau siapa lagi? Betul. Gitu Teh. Kalau Teh Faria apa nih, mungkin Teh Faria kan sudah bergabung juga cukup lama ya, apa untungnya bergabung dengan komunitas Odesa ini Teh? Kalau misalkan untuk aku sih banyak ya Teh ya, untungnya gitu. Aku jadi jauh lebih bersyukur Teh. Kayak ketika kita datang ke sekolah Samin gitu, langsung kayak, oh ternyata masih banyak banget anak-anak yang gak bisa baca, gak punya fasilitas. Kalau misalkan dia mau baca juga dia gak punya buku gitu. Itu benar-benar kayak, oh berarti aku jauh lebih untung gitu ya. Harus banyak bersyukur juga. Dan kalau misalkan kita tuh sebenarnya harus ini dulu Teh, kalau misalkan mau ikut bergerak gitu, harus keluar dari zona nyaman dulu. Sekali, nah itu. Iya. Karena waktu itu tuh aku kayak ya udah nyamannya kayak apa sih, mahasiswa apa itu, kupu-kupu kuliah pulang gitu kan. Kayak sih bener udah ya. kayak gitu, terus kayak wah ini nggak bisa kayak gini gitu. Dan kebetulan aku tuh punya temen Teh yang udah di Odesa juga, jadi dia kan secara tidak langsung menginspirasi aku gitu. Kalau misalkan dia kalau misalkan cerita kalau di sekolah Samin gini, oh berarti masih ada yang membutuhkan kita ya gitu. Nah dari situ aku mulai kayak pertama sekali, 2 kali, kok gini, makin lama ketika anak-anak menyambut kita dengan hangatnya gitu, jadi kayak oh ternyata kita dibutuhkan ya, kayak gitu. Kalau misalkan seminggu nih kan kita dibagi-bagi ya Teh kampungnya kalau ngajarnya. Nah misalkan di kampung A, nanti minggu depan di kampung B, nanti tuh minggu depan lagi di kampung A tuh nanyain, kakak kemana, kakak kenapa nggak kesini, kayak gitu. Kayak gitu Teh. Iya, seru ya. Jadi setiap hari seperti ada penyemangat hidup. Iya, betul Bang, banget. semangati sekali. Kita itu sangat dinantikan kehadirannya dengan PR, apalagi memberikan dampak yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini yang mendengarkan nih ya malam hari ini, pendengar mungkin yang sekarang masih sebagai mahasiswa juga ya, atau sebentar lah baru nih jadi mahasiswa nih sekarang. Nah nih sudah
sudah harus punya kedepannya nih, saya harus menyibukkan diri di bidang apa nih, cari ya. Mungkin salah satunya dengan bergabung dengan komunitas atau menjadi jalan ya. Tentunya. Nah, ini keren pendengar PR. Kita kembali, kita jeda dulu ya. Kita masih punya satu sesi terakhir. Kita dengarkan apa closing statement dari teman-teman dan juga agenda terdekat yang dilakukan dari relawan Odesa Indonesia ini apa. Tetap di Talkshow Pojok Komunitas. Kritis dan santun dalam memberitakan. Berita lokal regional Banten tersaji lebih berkarakter di Harian Kabar Banten. Harian Kabar Banten yang menjadi bagian grup Pikiran Rakyat tersebar luas dengan pembaca merata di wilayah Banten. Redaksi dan pemasaran Harian Kabar Banten. Ambil dari cerita teman-teman yang hadir dari relawan Odesa Indonesia, Teh Faria, Teh Hasna, luar biasa ya pendengar PR ya. Nah, semoga ini juga bisa menginspirasi lebih luas dan mengajak lebih luas lagi ya, untuk kita bergerak. Nggak usah jauh-jauh dulu, di daerah sekitar kita aja dulu ya, yang dekat, berbuat baik atau memberikan dampak yang baik untuk di daerah sekitar kita dulu yang dekat. Nih, apa nih kira-kira agenda terdekat dari relawan Odesa Indonesia? Kalau di sekolah Samin itu nanti sekitar bulan September Oktober itu akan ada pertemuan temu siswa. Jadi 12 kampung itu akan disatukan dalam satu tempat gitu. Dengan berbagai macam kegiatan. Ada lomba-lomba gitu. Tapi lombanya bukan kayak lomba kerupuk kayak gitu, enggak dengan Agustusan ya. Tapi kayak lebih ke kreativitas anak-anak kayak gitu teh. Dan kalau misalkan untuk agenda-agenda kecil ya kalau di Odesa mah setiap minggu juga selalu ada ya. Belum ada sejarahnya 1 bulan itu nggak ada kegiatan gitu, kosong, nggak ada kayak gitu. Oke, itu di sekolah Samin. Kalau di sekolah Tani? Kalau di sekolah Tani untuk agenda besarnya itu kalau nggak salah nanti kita di bulan November akan ada aksi tanam. Itu saya tetap. Nah, untuk agenda-agenda kecilnya seperti biasa kalau relawan-relawan sekolah tani itu tetap ke desa di hari Sabtu maupun di hari lainnya kita seperti biasa belusukan ke masyarakat kayak gitu. Dan selain kita mengontrol sanitasi, kita juga mengontrol bibit. Jadi kalau misalkan udah pendistribusian bibit ke petani, dikontrol, Pak, ditanam nggak itu beneran? Ditanam Neng, tuh di situ. Nah, nanti ada hasilnya teh gitu. Bahkan kadang karena mungkin sebagai rasa terima kasih dari petani itu ya, petani tersebut, kadang sampai ada yang waktu
itu Hasan pernah ke sana sama beberapa relawan lainnya. Mereka bilang, "Neng, itu yang pohon ini udah panen." "Oh gitu Pak." "Iya, ini Neng hasilnya." Jadi kita kadang makan bareng-bareng sama petani gitu. Misalkan kayak waktu itu nangka, nah kita makan bareng-bareng teh sama petaninya. Jadi kita juga tetap gini loh, kita nggak cuma sekedar ngasih aja, nggak cuma sekedar pendistribusian bibit aja, tapi kita juga mengontrol apakah bibit itu benar-benar tumbuh secara baik, apakah bibit itu benar-benar ditanam oleh petani. Jadi kita ada keberlanjutannya. Nah itulah kalau menurut saya perbedaan komunitas Odesa dengan komunitas lainnya. Jadi kita ada keberlanjutannya teh gitu. Iya betul ya, benar ini pendengar PR keren ya. Jadi itulah berarti ini kalau ada yang mau gabung bisa? Oh bisa banget, ditunggu nih. Tidak ada periode waktu khusus, tidak ada? Kalau misalkan di Samin sih nanti lihat aja di Instagramnya, kadang ada open recruitment gitu. Instagramnya itu Sekolah Samin Odesa gitu. Oke. Sekolah tani juga? Kalau sekolah tani kita kebetulan masih fokus, tapi kalau misalkan ada yang mau, maksudnya fokus tidak untuk melakukan rekrutmen, tapi kalau misalkan ada dari teman-teman di sini yang tertarik pada pemberdayaan masyarakat maupun ke jurnalistikan, karena kita juga membutuhkan itu, boleh banget langsung bergabung, bisa DM di Instagram Sekolah Tani Odesa. Begitu. Oke, Sekolah Tani Odesa di akun Instagram dan juga di Sekolah Samin Odesa. Kalau apa sih media sosialnya Odesa Indonesia? Ada Odesa Indonesia Instagram. Iya, ada dua, ada Odesa Indonesia, kemudian ada Odesa Wise, tapi kita biasanya aktif di Odesa Indonesia. Nah, tapi teman-teman di sini juga jangan lupa bahwasanya Odesa Indonesia juga aktif di YouTube dan juga yang paling utamanya di website. Jadi bisa baca berita-berita tentang Odesa yang ada di website odesa.id begitu. Oke, ini mudah sekali untuk mengakses informasinya ya, untuk meyakinkan bahwa Anda juga pengen bergabung ya, atau memberikan apa tadi, berderma begitu untuk Odesa Indonesia. Yuk, siapa lagi kalau ya kita sama-sama lah ya begitu pendengar PR. Closing statement Teh Fahria dulu boleh. Oke, kalau dari aku sih, kita tahu ya bahwa ketimpangan pendidikan itu nyata adanya gitu. Akses pendidikan itu tidak merata sampai saat ini. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Maksudnya tuh kayak putus sekolah sampai SD gitu. Sedangkan kan kalau di Indonesia itu minimal SMP dan kalau bisa SMA. Nah, data di Indonesia itu kan menunjukkan bahwa rata-rata yang bersekolah itu hanya sampai SMP kelas 2 gitu. Nah, tidak hanya putus sekolah, tapi pernikahan dini di bawah 17 tahun juga kan ya banyak gitu. Nah, setelah itu juga kita tahu juga bahwa pekerjaan sekarang sulit didapatkan ya. Pengangguran lah merajalela. Maka dari itu adanya literasi ini tuh menjadi jawaban mendasar gitu untuk kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kayak gitu. Betul. Teh Hasna boleh menyampaikan mungkin? Oke, kalau dari Hasna pribadi ini sih langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama itu akan menimbulkan suatu perubahan yang besar kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, marilah kita lihat ke sekeliling kita, karena barangkali di situ kehadiran kita mungkin dibutuhkan, dan barangkali dari situ kita juga mendapatkan apa yang selama ini kita cari. Jadi jangan lupa tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu gitu hal baik apa yang akan kita dapatkan ketika nanti gitu sih Teh. Oke, keren, luar biasa. Terima kasih ya, Teh Hasna sebagai manajer Sekolah Tani Odesa, dan Teh Fahria juga sebagai manajer Sekolah Samin Odesa. Semangat terus ya. Iya. harus semangat terus. Salam untuk teman-teman di Lawar Odesa Indonesia. Terima kasih sudah mau berbagi malam hari ini, semoga bermanfaat sekali dan insya Allah menjadi pahala ya. Amin. Selamat malam, sampai ketemu lagi di akhir kesempatan ya. Di akhir kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini mendengar Pojok Komunitas edisi Sabtu 5 Juli 2025 bersama relawan Odesa Indonesia. Silahkan bisa Anda ikuti informasi lebih lengkap berkaitan dengan Odesa Indonesia di media sosial ya. Setia Santika juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam mendengar.